Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 rumah dan belasan bangunan lumbung di Tanah Toraja rusak dan roboh diterjang angin kencang. Heboh, fenomena hujan es sebesar kerikil mengguyur wilayah pegunungan Kabupaten Maros. PSM Makassar gagal meraih kemenangan saat menjamu Madura United di pekan ke-11 BRI Super League. Waspada cuaca ekstrim, 2 rumah dan belasan bangunan lumbung di Tanah Toraja rusak dan roboh diterjang angin kencang. Angin juga menumbangkan pohon hingga menutup akses jalan. Suasana mencekam menyelimuti warga Kecamatan Sanggala Utara Kabupaten Tanah Toraja Minggu petang. Hujan deras disertai angin kencang membuat satu persatu bangunan lumbung di Tongkonan Karatuan ambruk. Tak hanya bangunan lumbung, angin kencang juga membuat 2 unit rumah warga rusak dan beberapa lainnya tertimpa pohon besar. Total ada 15 bangunan lumbung dilaporkan roboh akibat bencana angin kencang ini. Ada 15 lumbung yang rusak. Di sini ada 5 ya, sini 5. Di Kalolok 4, di Lempangan 2 berarti 11. Di sana jadi ada sekitar 15. Dan ada rumah yang di ada bangunan yang dikena pohon juga. Dan juga ada bangunan atapnya di tiup angin. Pohon tumbang juga menutup akses jalan. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan untuk membersihkan jalan. Wahyu Dibaso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Kita beralih ke informasi lain. Seorang wanita yang berprofesi sebagai staf Kelurahan Kalabirang di Maros ditemukan tak bernyawa dengan tubuh penuh luka di kawasan wisata. Polisi juga mendapati kekasihnya yang juga alami luka-luka. Warga di kawasan wisata alam Bantimurung, Kabupaten Maros digegerkan dengan temuan sosok mayat perempuan di pinggir jalan dekat area penangkaran kupu-kupu Kamis lalu. Korban ditemukan dengan sejumlah luka akibat benda tajam di bagian kepala, punggung hingga perut. Pihak keluarga yang mendatangi rumah sakit tak kuasa menahan tangis usai jasad korban diotopsi. Tak berselang lama, polisi mengamankan seorang pria berinisial R yang juga ditemukan kondisi terluka di bagian kepala. Lelaki berusia 35 tahun itu merupakan kekasih korban. Benar, jadi sudah kami amankan seorang pria inisial R berumur sekitar 35 tahun dan saat ini yang bersangkutan juga mengalami luka dan juga dirawat di rumah sakit Dodi. Kemudian kami akan mendalami apakah benar yang bersangkutan tersebut yang melakukan kejadian tersebut. Dan ini kan hal tersebut masih kita dalami, motifnya karena sang pelaku pun saat ini yang mengalami luka belum bisa kami tanya lebih dalam. Dari keterangan keluarga, korban merupakan staf Kelurahan Kalabirang. Kini polisi masih mendalami keterangan sejumlah saksi guna mengungkap motif pembunuhan. Faisal melaporkan dari Kabupaten Maros. Warga kompleks BTN Pucue, Kecamatan Watang, Kabupaten Sidrap dikejutkan dengan penemuan seorang bayi yang masih lengkap dengan ari-arinya di dalam dus di sekitar Posyandu. Bayi yang digendong ibu ini bukanlah anaknya, melainkan seorang bayi yang ditemukan warga di dalam sebuah dus di sekitar Posyandu Kompleks BTN Pucue, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. Saat ditemukan, bayi malang itu masih lengkap dengan ari-arinya, diduga baru saja dilahirkan oleh sang ibu yang tak bertanggung jawab.
Bayi tersebut kemudian dibawa ke Puskesmas Lawawoi untuk mendapatkan perawatan medis. Kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa orang tua yang tega membuang anaknya. Sementara ini kami masih melakukan penyelidikan dan kami telah memeriksa saksi, namun belum ada petunjuk sampai sekarang. Yang jelas intinya masih dalam pencariannya. Iya, masih dalam pencarian dan penyelidikan untuk orang tua bayi laki-laki tersebut. Kami evakuasi ke Puskesmas Lawawoi. Setelah tiba di Puskesmas Lawawoi, selanjutnya kami koordinasi dengan pihak dinas sosial untuk penanganan lebih lanjut. Karena ada suaranya menangis. Oh, ada suara menangis. Makanya saya dicek Pak Buar, ternyata betul. Iya. Jadi saya datang bertiga, ternyata benar ada anak laki-laki di dalam dos teh pucuk. Iya, iya. Di Posyandu Asoka BTM Pucuk Lestari. Bayi itu kini sudah berada di bawah perlindungan Dinas Sosial Kabupaten Sidrap dan kondisinya dalam keadaan sehat. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Kondisi jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Bulukumba dikeluhkan warga karena kerap kotor dan licin akibat tumpahan material dari truk pengangkut semen dan pasir. Inilah kondisi ruas jalan Trans Sulawesi yang berada di Kabupaten Bulukumba. Tumpukan semen dan pasir dari truk pengangkut membuat jalan tampak kotor dan licin. Material yang berceceran ini tak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara motor yang melintas. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, petugas damkar dikerahkan untuk membersihkan material semen dan pasir yang menumpuk di badan jalan. Kondisi ini kerap berulang sebab banyak sopir truk tidak menutup muatan mereka dengan terpal. Kami selalu memprioritaskan himbauan melalui unit Kamsel, yaitu menghimbau kepada pengguna jalan, utamanya pengemudi trek, agar taat dalam hal memuat bahan-bahan material seperti pasir, batu, agar di kendaraannya ditutupi oleh terpal sesuai dengan aturan, karena itu bisa membahayakan pengemudi dan pengendara, pengguna jalan di jalan umum, utamanya ketika pasir itu terbang atau jatuh atau tanah liat misalnya tidak ditutupi itu, terus hujan itu licin sehingga bisa menimbulkan kecelakaan. Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh sopir truk bermuatan khususnya material semen dan pasir untuk selalu menutup dengan terpal. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. PSM Makassar gagal meraih kemenangan saat menjamu Madura United di pekan ke-11 BRI Super League. PSM Makassar menjamu Madura United di Stadion B.J. Habibie. Sayang dalam perayaan ulang tahun ke-110-nya, PSM harus puas bermain imbang 1-1. Pasukan Juko Eja yang baru ditangani pelatih Thomas Rucha justru kebobolan di akhir babak pertama. Taufani Muslihudin sukses membawa tim tamu unggul. Upaya PSM untuk mendapat gol penyeimbang baru terwujud pada menit ke-88. Lepas dari pengawalan, Abdul Rahman menanduk bola ke gawang Madura United. Skor 1-1 bertahan hingga laga berakhir. Hasil ini membuat PSM berada di peringkat ke-14 klasemen dengan 9 poin. Mereka tertinggal 1 poin dari Madura United yang berada di peringkat ke-12 klasemen sementara BRI Super League. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.